Mari kita mulai. Seperti wanita menyerapi, menangis di bawah kakimu. Demikian mengasihi Yesus engkau baik lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan dan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita menunggumu, menunggu di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia, tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau setia, kami mau setia, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur
terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sampai haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi pengakuan kami di pagi hari ini, untuk kami tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Berkati kami Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami tetap setia sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami kembali boleh bersama-sama untuk bersekutu Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Bila sebentar kami belajar firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan bertugas, berkati hikmat-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, terlebih-lebih menegur kami Tuhan, setiap karakter kami diperbarui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, Shalom. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 18 ayat pertama sampai yang ke-19. Saya minta setiap kita membaca 2 ayat ya Saudara ya. Jadi dimulai dari Mas Juli dan Mbak Lis, lalu Ibu Jono, lalu Bapak Dono, Bapak Fani, Miss Dewi, dan Ratna. Ya, silakan. Ya. Untuk pembiduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat yang pertama, ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk selamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Lanjut Ibu Jono. Tolong mic-nya Ibu dinyalakan dulu. Iya. Mas berapa kok?
Mazmur pasal 18, Mazmur 18 ayat pertama sampai 19. Silakan Ibu Jono ayat 3 dan 4. Terpujilah Tuhan seukur maka aku pun terukur aku selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jalanan telah menimpa aku. Ada tira di sana? Oh, tidak ada. Oke. Lanjutnya Pak Dono. Ya, ayat yang kelima, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat 6, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lanjut Bapak Fani. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Miss Dewi. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Nah, 11. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Ibu Untung 13. Silakan. Mic-nya dinyalakan dulu Ibu Untung. Belum nyala mic-nya, tolong ditekan dulu. Oke, saya baca dulu ya. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diseretkannya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Ayo 15, Buntung. Silakan. Sudah, Bu. Ayo dibaca. Suaranya kok pelan. Sudah bunyi. Saya tolong banyuku saya batan. Oke, Miss Dewi. 15-16. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakkannya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Ayat 15, lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hadikmu. Ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Berikutnya. Minta Juli. Ayo, ya. Juli. Ya, silakan. Ia menjangkau dari tempat tinggi, memanggil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ya. Selanjutnya, Mbak Lis. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang Yes. dikasih Tuhan, pagi ini kita sedang merenungkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan menjawab doa seorang Daud, saudara. Ya, jawaban doa yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan biasa-biasa, tapi sangat luar biasa. Seorang manusia
Ya, menerima jawaban doa bukan mujizat kecil ini, saudara. Kalau kita lihat Tuhan bangkit dan mulai menyatakan kuasanya yang powerful, saudara. Hanya untuk satu orang, ya kan? Hanya untuk seorang bernama Daud. Begitu Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Kalau kita lihat tadi apa, saudara? Kuasa yang Tuhan goyang, bumi bergoncang, ya. Itu mungkin gempa bumi yang luar biasa, dasar-dasar gunung bergetar, saudara. Bagaimana doa seorang Daud, satu orang dijawab doanya oleh Tuhan, itu kuasanya bukan kecil, saudara, yang ditampilkan Tuhan. Ini dahsyat luar biasa. Gunung saja bergoyang, bumi bergoyang, ya, karena nyalanya murka Tuhan. Bahkan digambarkan oleh Daud ini asap dari hidung, artinya ini satu apa itu namanya, emosinya Tuhan dinampakkan begitu luar biasa. Apa itu namanya, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan menjejakkan kakinya, turun dalam kekelaman kaki, wah, mengendarai keruk angin dan seterusnya. Tuhan memakai seluruh kekuatannya hanya untuk satu orang. Saudara. Alasannya kira-kira apa? Bisakah kita memikirkan bagaimana doa seorang itu dijawab bukan mujizat kecil, bukan, tapi mujizat yang powerful, dahsyat, melepaskan seorang Daud yang ya bagi kita mungkin kita sama manusia, tapi mengapa spesial Daud ini di mata Tuhan sehingga kekuatan Tuhan habis-habisan untuk menghajar musuh-musuhnya. Ini yang perlu kita pelajari, saudara, luar biasa ya. Dan saya percaya kasih Tuhan itu tidak hanya berlaku pada diri Daud saja, tetapi berlaku juga pada kita orang percaya hari ini. Nah, apa yang menyebabkan doa Daud itu begitu powerful? Saya juga rindu setiap saudara mengalami powerfulnya Tuhan. Kita semua ketika kita berdoa, walaupun sendiri, tapi saya percaya hadirat Tuhan itu penuh di dalam hidup saudara. Di mana saja kita berada, doa kita benar-benar mengandung kuasa Tuhan. Ya, jadi waktu pandemik yang masa lalu di tahun 2020 ya, karena salah 2021 awal, saudara, ada seorang yang minta tolong didoakan hanya lewat Zoom, saudara. Orang ini sudah sakit dan keluarganya minta Tuhan jawab supaya dilepaskan karena orang ini ternyata punya apa kayak susu itu, saudara. Apa itu susu itu? Ya, semacam benda-benda kayak gitulah ya yang ditanam di tubuh. Sehingga apa? Orang ini nggak bisa makan. Ya, sudah berhari-hari, sudah 11 hari nggak bisa makan. Akhirnya minta doa supaya Tuhan lepaskan. Ya, kita doa, saudara, lewat Zoom, bukan video call, ya WhatsApp. Dan saya katakan, saya minta didekatkan, saudara. Nah, didekatkan, saya mulai ajak orang itu sudah nggak sadar. Ayo, walaupun Bapak tutup mata, tetapi jiwa Bapak terbuka matanya. Ayo, lihat saya, dengar, ngomong gitu. Ayo sama-sama ucapkan di hati Bapak. Katakan, aku hari ini dilepaskan oleh darah Yesus. Segala dosa-dosaku masa lalu dilepaskan dalam nama Yesus. Ya, kita mulai ajak dia untuk berdoa pelepasan, saudara. Dan kita mulai mengadakan doa pengakuan dosa. Dan mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasa pada saat video call itu, saudara, saya bisa melihat ekspresinya. Walaupun tidak berkata-kata, tetapi dari matanya keluar air mata, bisa merasakan hadirat Tuhan. Powerful loh, saudara. Dan malam itu juga orangnya bisa tidur nyenyak. Besok sudah berpulang ke rumah Bapak. Dan saya ditelepon lagi, Pak, sudah pulang. Oh, puji Tuhan. Ya, 11 hari loh, bayangkan, saudara. Penderitaan tiap hari malam itu teriak-teriak, saudara, kesakitan luar biasa. Tapi malam itu bisa tidur nyenyak, besok pagi sudah pulang. Ada lagi, saudara, ya minta doa juga. Itu dari jemaat kita yang kemarin Ibu Santi ya.
lalu kita video call juga sama. Dan sudah berbaring cukup lama, minta tolong bagaimana ini. Ya kita doakan, walaupun dia tutup mata, tapi masih bisa rohnya atau jiwanya merasakan kuasa Tuhan. Kita doa, saudara. Baru selesai doa, ditelepon ulang, Pak sudah pulang. Oh, luar biasa kan? Powerful loh, walaupun cuma lewat video call, kuasa Tuhan nyata. Apa yang membuat hal itu terjadi, saudara? Bukan karena seorang manusia hebat, tidak. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan, agar setiap kita benar-benar mengalami kedahsyatan Tuhan, bukan hanya sekedar kita membaca tulisan huruf-huruf yang mati, tetapi huruf-huruf yang mati itu benar-benar menjadi huruf yang hidup di dalam pribadi kita masing-masing. Apa itu, saudara? Kalau kita perhatikan dengan baik pelajaran firman Tuhan pagi ini, apa itu yang membuat itu bisa luar biasa? Bentar. Ayat pertama, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Daud itu begitu mengasihi Tuhan. Kasih yang Daud berikan, kasih yang Daud nyatakan, itu bukan karena hebatnya Daud bisa mengasihi Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana Daud mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana Daud telah mengalami pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Dan dari situ Daud bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat. Sehingga ketika di dalam situasi apapun, hatinya selalu terpaut, melekat sama Tuhan. Dia tidak pernah mencari hal yang lain. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, maka dia tidak mau lepas. Karena dia tahu hanya satu kekuatannya dia, hanya satu tempat dia bersandar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajak setiap saudara pagi ini, kita tidak akan kuat di dunia ini seorang diri tanpa kasih Tuhan. Dunia ini banyak tali-tali yang menjerat tali maut. Ada banyak perangkap-perangkap musuh yang akan membuat kita jatuh. Kalau kita mendasarkan pada kekuatan kasih kita sendiri kepada Tuhan, kita akan jatuh, saudara. Kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Tetapi kalau Anda dan saya mengalami kasih Tuhan terlebih, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita, kita dipegang erat oleh tangan Tuhan, maka kita akan melekat kuat, saudara. Kita akan selalu ingat akan kasih Tuhan. Kita akan selalu diingatkan atau ditopang oleh kasih Tuhan. Sehingga ketika kita tidak setia, Allah tetap setia. Amin. Makanya kita perlu membuat setiap hari persekutuan pribadi dengan Tuhan dan bersyukur kalau kita masih bisa berkesempatan bersekutu dengan teman-teman serohani kita. Ini untuk apa? Bukan untuk menyenangkan saya, bukan, saudara. Kita bebas, tetapi saya mau memberikan satu pandangan yang lain, bahwa ketika kita sharing seperti ini, kita sedang memperhatikan saudara seiman kita satu sama lain. Itulah esensinya, saudara. Esensinya dari menabur yang kemarin saya sudah sampaikan dalam khotbah. Ketika kita tidak memahami ini, bahwa satu hari kita akan terpisah kambing dan domba. Domba adalah orang-orang yang mau selalu bersekutu dengan saudara seimannya. Ya, orang yang tidak mau bersekutu individualis, dia hanya ego untuk diri sendiri, dia tidak mau bersekutu, itu kambing. Domba itu akan selalu berkumpul, menghangatkan, dia selalu arah kepalanya sama, saudara. Tidak pernah bertemu muka dengan muka itu untuk saling menanduk, atau mereka makan saling memantati atau membelakangi, dan di situ pun saling sepak menyepak, saudara. Itu ciri khas orang Kristen yang masih duniawi, yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak memperdulikan orang Kristen yang lain. Inilah yang mengakibat pada satu masa penghakiman, mereka dihakimi, dan mereka pada akhirnya kecewa. Upah yang mereka terima, yang seharusnya sudah Allah sediakan sejak dunia dijadikan, itu adalah kerajaan surga. Tapi mereka baru sadar, wah, persekutuan saya selama ini salah. Maka dia juga turut masuk ke neraka. Betapa sedih, saudara. Kita sudah mendapat jaminan, tetapi giliran mendapat upah, kita kehilangan. Dan saya bersyukur kalau Bapak Ibu masih bertahan.
Ya mungkin ada beberapa kali kita tidak berjumpa, mungkin ada kesibukan, kelelahan seperti semalam saya tidak bisa ikut doa malam ya karena ngantuk daripada saya nanti ketiduran saudara ya, saya leave group dulu saudara. Leave dulu. Begitu payahnya kemarin ya. Artinya saudara, bukan niat kita untuk menjauhi persekutuan kita dengan saudara seiman, tapi benar-benar adalah satu persoalan tersendiri yang harus kita tidak bisa ikut sementara. Tetapi bukan itu niatnya, tapi niat kita yang harus kita bangun. Saya sangat mau menopang satu sama lain karena saya percaya itulah keindahan di dalam tubuh Kristus yang sudah Tuhan persatukan. Nah, kembali pada Mazmur ini, Daud itu mengasihi Tuhan karena dia telah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya dia terus bersandar. Musuhnya sebanyak apapun, dia tidak lari ke cari yang lain. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah Tuhan nampakkan diri dengan kedahsyatan yang luar biasa. Hari ini saya mendukung setiap saudara yang dikasih Tuhan. Ayo, alami kasih Tuhan terlebih dahulu. Setiap hari Anda harus terima kasih Tuhan, menerima kasihnya Tuhan yang spektakuler itu. Dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya hanya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Dari situlah kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang powerful itu di dalam setiap pribadi saudara saya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saya mengundang setiap saudara setiap hari untuk bersaat teduh bersama. Ya, sebelum saya saat teduh dengan kita di Zoom ini, saya sudah bangun dari jam 3, saudara. Saya mempersiapkan diri, saya saat teduh pribadi, saya menggali firman Tuhan, saya mencoba merenungkan apa maksudnya begitu, saudara ya. Baru setelah itu saya sharing gitu. Nah, ini kan indah. Jadi kalau mau berkorban bangun lebih pagi ya monggo, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa saudara, kita bisa membuat saat pribadinya masing-masing sesuai dengan kemampuan ya saudara ya. Ada yang malam boleh saudara, silakan. Itu untuk bersaat teduh pribadi Tuhan. Ini saja yang dapat saya sampaikan agar Tuhan ini menolong kita semua untuk melihat kedahsyatan Tuhan terjadi di dalam pribadi kita masing-masing. Lewat apa? Kasih Tuhan memenuhi hidup kita dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Daud dan kehidupan kita bersama. Ingat, Yesus sudah berkorban, saudara, mati di atas kayu salib. Dia juga bertanggung jawab untuk pelihara kita selama di bumi. Bahkan dia berjanji memberi upah yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya kembalikan pada Miss Dewi. Terima kasih untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh kembali Tuhan untuk bersama-sama Tuhan, bersaat teduh bersama Tuhan. Dan kami boleh menerima satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami Bapa, bahwa Tuhan saja yang selalu ada buat kami, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Ajar kami Bapa untuk kami boleh lebih setia lagi Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki Bapa hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh Bapa meluangkan setiap waktu kami Tuhan untuk kami mengerti akan kehendak-Mu Bapa buat setiap hidup kami secara pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau memberkati Pak David Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan terus hikmat Tuhan untuk juga boleh membagikan kepada setiap jemaat-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati keluarganya dan memberkati setiap pelayanannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Esther Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu saja, kekuatan-Mu saja, kesehatan saja Bapa, yang terbaik yang Tuhan juga berikan buat Bu Esther Tuhan. Biarlah Bu Esther juga boleh menjadi berkat buat kami semua Bapa, dan juga buat setiap orang-orang yang ada di sekitar Bapa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga, setiap anak-anak daripada Bu Esther, Noni dan keluarganya maupun Pak Yusak yang ada di Australia juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan pakai seluruh keluarga ini Bapak untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat gereja kami Tuhan,
SDC Tuhan, biarlah Engkau saja yang terus memimpin kami, memimpin gereja kami Tuhan, untuk boleh Bapa memberikan Bapa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tuhan, itu Bapa boleh berjalan dengan baik Bapa. Kami berdoa buat setiap kegiatan doa, setiap untuk pelayanan minggu depan Tuhan, ataupun untuk sekolah minggu dan youth Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai selalu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap ada buat bangsa kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapa yang bertata buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa kami Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami mau memberkati negeri kami Indonesia ini Bapa. Berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Itu adalah keputusan yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat yang terbaik juga Bapak buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga tetap berdoa Tuhan buat setiap penanganan daripada COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapak yang menyertai, memberkati Tuhan setiap usaha yang telah dilakukan Tuhan. Baik itu melalui vaksinasi ataupun pemerataan daripada penanganan di rumah sakit dan obat-obatan yang ada Bapak. Tuhan yang memberkatinya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap apa yang telah dilakukan oleh tenaga medis itu Bapak, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan selalu Bapak, memberkati para tenaga medis ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat setiap orang yang mungkin terkena, terpapar ataupun terinfeksi virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan mujizat-Mu, Tuhan yang memberikan kesembuhan buat mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat pemulihan perekonomian bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapak Engkau saja Bapak yang memulihkan ekonomi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga setiap semuanya itu boleh terkendalikan dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu Bapak, setiap jemaat yang ada di SDC Tuhan, apapun yang saat ini mereka alami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir buat mereka di setiap rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau bawa Bapak setiap jemaat-Mu yang saat ini bergabung Tuhan, buat Mas Yuli dan Mbak Lis Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang memberkati selalu, memberkati anak-anaknya Tuhan, memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat Bu Jono Tuhan, bersama dengan anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau saja Bapa yang memberkati Bu Jono Tuhan. Biar Bu Jono boleh menjadi berkat buat anak cucu mantu mereka Tuhan, dan juga buat cucunya Bapa, untuk bersama-sama Tuhan mengikuti Zoom ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberikan sukacita selalu buat Bu Jono Bapa. Kesehatan yang terbaik juga Bapak buat Bu Jono Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Dono Tuhan. Hanya Tuhan memberkati Pak Dono, Mbak Vinat dan juga anak-anaknya Bapak. Hanya Bapak, keluarga ini Tuhan juga memberikan damai sejahtera selalu Bapak. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah Bapak buat keluarga Pak Dono Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat Kovani dan Jesu Tuhan, setiap apa pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat mereka Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha mereka juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa buat Bu Untung dan Pak Untung Tuhan. Biarlah Bapa di masa tua mereka ini Bapa,
Mereka boleh menjadi teladan buat anak, mantu, dan cucu mereka, Tuhan. Setiap apa ya kesetiaan yang mereka lakukan, Tuhan, itu boleh menjadi satu contoh buat anak cucu mereka, Bapa. Tuhan memberkati anak cucu mereka, Tuhan, dan mantu mereka, Tuhan, untuk mereka juga boleh mengenal dan lebih dekat lagi dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan memberkati berlimpah kali ganda, Tuhan, buat Bu Untung, Pak Untung, dan seluruh keluarganya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa, Bapa, buat Bu Ratna, Tuhan, biarlah Engkau saja Bapa yang memberkati bersama dengan seluruh keluarganya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, berkat-Mu akan melimpah-limpah buat Bu Ratna juga, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Yesus. Kami juga tidak lupa, Bapa, kami membawa doa kami buat Bu Gampang, Tuhan, yang mengalami kecelakaan, Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saja, Bapa, yang menolong. Biarlah Tuhan saja yang memulihkan kesehatannya, memulihkan kakinya, Tuhan, sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan menopang Bu Gampang, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tidak lupa, Bapa, membawa doa kami buat Bu Supiah, Tuhan, yang saat ini juga sedang sakit gigi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga akan memberikan sukacita, damai, sejahtera juga, Bapak, buat Bu Supiah, Bapak. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur, Tuhan, atas setiap kesembuhan yang telah Tuhan berikan buat setiap saudara-saudara kami, buat buat Mas Dani, buat Debbie, buat Christian, dan juga untuk Bu Suyadi, Bapak. Kami percaya, Tuhan, kesembuhan yang mereka terima adalah berkat yang Tuhan berikan buat mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang telah Tuhan juga berikan buat kami semua, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami berdoa, Bapak, untuk hari ini, Bapak. Kami boleh menjadi seorang pemenang, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap usaha, setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan, bersama dengan Engkau, Tuhan, kami akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Dan biarlah, Bapak, Tuhan yang selalu ada buat kami, Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi contoh buat keluarga kami, Bapak, buat anak, istri kami, Tuhan, ataupun suami kami, Bapak. Kami percaya, Tuhan, Tuhan akan memberkati kami dan kami akan menjadi contoh buat mereka, Tuhan. Untuk mereka juga boleh bersama-sama bersekutu dengan kami, Tuhan, di tempat kami masing-masing, Tuhan. Bapak, kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau saja, Bapak, yang selalu ada buat kami, buat keluarga kami semua, Bapak. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, Tuhan. Biarlah setiap doa, ucapan syukur kami ini, Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.